السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله اللطيف الكريم الرؤوف الرحيم العزيز الحكيم ذي الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, dulur-dulur kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tema kajian malam ini adalah tentang kabar gembira bagi orang-orang yang ditinggal wafat anaknya. Bapak Ibu sekalian, ketika ada seseorang menyatakan beriman kepada Allah, maka detik itu pasti Allah akan memberikan berbagai macam ujian. Mulai ujian, cobaan yang ringan, yang sedang, sampai yang berat. Nah, di antara ujian yang berat itu adalah ketika ada seseorang yang ditinggal wafat anaknya ketika masih kecil. Nah, Al-Quran dan Al-Hadis memberikan kabar gembira terhadap orang-orang yang ditinggal wafat anaknya ketika belum balik. Apa kabar gembira itu? Yang pertama, orang tua, anaknya, dan cucunya kelak akan dikumpulkan oleh Allah di surga, dipertemukan oleh Allah di surga. Apa dasar hukumnya? Di dalam surat At-Tur, para santri, surat At-Tur, surat ke-52, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti anak cucu mereka juga beriman. Apa janji Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Itu orang-orang akan Allah kumpulkan di surga, akan Allah pertemukan di surga. Jadi nek mbah-mbahe beriman, anak-anaknya beriman, anak cucunya beriman, jangan khawatir, nanti di surga akan dipertemukan oleh Allah. Syaratnya kudu sama-sama beriman, syaratnya kudu sama-sama ahli ibadah. Bahkan para malaikat itu berdoa, Pak. Di dalam surat Ghafir, malaikat berdoa kepada keluarga yang saleh dan salehah yang beriman ini. Rabbana adkhilnahum, ya Allah masukkan mereka ya Allah. Siapa orang-orang yang disebut dalam ini? Masukkan mereka ke dalam surga Aden ya Allah, jannati dzinil wa tahum, surga Aden yang kau janjikan ya Allah dari orang-orang yang soleh, anak cucunya yang soleh, istri-istri yang soleh. Kumpulkan mereka di dalam surga. Itu doa malaikat kepada kelompok keluarga yang soleh ini. Ketemu, Pak. Jangan khawatir.
Nah, beda halnya dengan orang-orang yang kafir, gak iso ketemu. Orang-orang yang nggak punya iman, Pak, gak iman kepada Allah, lah gegeran nanti di alam akhirat. Mereka gegeran. Koyok-koyok nalikon indonyo, papa, mama, adinda, segala macam. Itu di dunia. Tapi nanti di alam akhir mesti gegeran. Pasti gegeran. Bertikai, saling menyalahkan. Tapi keluarga yang muttaqin tidak, Pak. Karena itu setiap kita wajib hukumnya untuk berikhtiar, ya apa carane keluarga kita, anak cucu kita ini orang-orang yang soleh dan solehah. Curahkan pikiran panjenengan, Bu, Bapak Ibu sing duwe anak, curahkan tenaga panjenengan, harta benda panjenengan. Ya apa carane anak-anak keturunan kita ini menjadi anak-anak keturunan yang soleh dan soleh. Ketemu nanti. Ojo sampai anak itu gak sekolah. Ini kan yun sewu, mohon maaf, sering terjadi di mana-mana, bahkan kejadian ini. Anak kon ngaji, atasi SPP 10.000 ngoten mawon, nunggak sampai bertahun-tahun. Lengi ini kok kepengin duwe anak sing soleh-soleh kayak itu. SPP itu angka atas 5.000, 10.000 saja, nunggak sampai bertahun-tahun. Padahal nyuwun sewu, seringkali wong tuane tiap 5 bulan sekali, bahkan 2 bulan sekali ganti HP. Satu kunan HP 5 juta, satu kunan 7 juta. Anak ini kan gak bayar SPP sampai bertahun-tahun itu dijarno mawon. Pasif, gak duwe perjuangan mensolehkan anak-anak. Lengi ini kepengen duwe anak sing soleh-soleh kayak itu kondi carane. Allah melihat perjuangan panjenengan. Yang kedua, tulis para santri, kabar gembira dari Allah terhadap orang-orang yang kepaten anaknya ketika belum balik. Apa itu? Orang tua ini nanti akan disambut, dipapak oleh anaknya yang masih kecil itu di pintu surga, Pak. Di pintu surga. Jadi panjenengan sing duwe anak cilik, banjur Allah takdirkan wafat. Kok banjur panjenengan saged ikhlas, sabar, menerima takdir Allah? Niku mangke benjing anak-anak panjenengan sing cilik yang Allah wafatkan niku, sadaringe panjenengan mlebu surga, anake dhisik, Pak, mapak di pintu surga itu. Allah ya Karim. Muawiyah bin Qurrah niku nate cerita ngeten saking bapak niki. Bapak ini sahabat Rasulullah. Satu ketika niku wonten, Pak, tiang bapak-bapak niki nggawa anak cilik menghadap Rasulullah. Ketemu kalian Rasulullah. Ditakoni dening Rasulullah, Pak, sampean ya sayang Pak karo anak sampean niki. Ya Allah Rasul, demi Allah ya Rasul, mudah-mudahan Allah mencintaimu sebagaimana Allah mencintainya. Sayang ya Rasul, ini anak-anak saya curahkan kasih sayang untuk anak saya ya Rasul. Hadirin sekalian, setelah peristiwa niku sekian lama Rasulullah gak ketemu. Ya gak ketemu karo bapak nih, ya gak ketemu karo si bocah niki. Rasulullah takon kepada sahabatnya, sahabat, arek cilik sak bapak nih yang kapan-kapan itu menghadap saya itu gimana kabarnya sekarang? Jawab para sahabat, anak itu sudah wafat ya Rasul. Sudah wafat? Iya ya Rasul.
Apa kata Rasul? Tidaklah kalian senang kalau seandainya nanti anak yang masih kecil itu mapak kalian, jemput kalian di pintu surga. Di pintu surga. Sahabat tanya, apakah peristiwa itu hanya untuk dia ya Rasul? Kata Rasulullah, tidak. Itu adalah untuk kalian semuanya. Jadi ternyata Pak, orang tua yang memiliki anak kecil, terus Allah takdirkan bocah niku wafat, durung balik, lucu-lucu deh wafat. Iku bocah itu nanti akan mapak wong tuane niku di pintu surga. Dan itu berlaku untuk setiap umat Islam. Syaratnya kudu sabar, syaratnya kudu nerima takdir Allah, ojo miso-miso. Lah sabar ini lho sing penting. Dan ingat kata Rasulullah, innamas sabru inda sadamatil ula. Sing jenenge sabar itu ketika terjadi peristiwa pertama kali. Itu ukuran tiang niku sabar napa mboten? Dadi nek ana wong kepaten anake nalika sik lucu-lucune anak ngene saiki Pak, mungkin nyebrang dalan ditabrak kendaraan mati ning dalan. Akhir wong tuwa niku wah nangis nglusuh-nglusuh bawer-bawer. Lah iki gak sabar berarti. Iki berarti gak sabar. Jadi peristiwa sabar itu harus dilihat ketika kejadian pertama. Kepaten anak wong tuane niku berbes milih, wajar Pak. Nangis, sing penting gak teriak-teriak, mungkin wajar. Rasulullah mawon ketika kepaten anake si Ibrahim berbes milih Pak. Niku tingkatan Rasulullah. Sedih berbes milih. Niku Rasulullah, napa malih kita. Jadi menerima musibah itu harus yang sabar. Masih berat untuk dilakukan. Loro, sing nomor telu, para santri catat, orang tua yang diwafatkan anaknya sebelum balik itu nanti akan dibangunkan rumah di dalam surga. Itu petunjuk Rasulullah, itu penjelasan Rasulullah. Coba kita fahami dasar hukumnya ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda demikian: "Idza mata waladul abdi, jikalau ada anak seorang hamba yang muslim wafat, qala Allahu lil malaika, nanti Allah akan ngomong, berfirman kepada para malaikat. Apa yang diucapkan Allah kepada malaikat? Qabaltum walada abdi. Malaikat, apakah kalian telah mengambil nyawa anak seorang hambaku? Fayaqulu na'am, betul ya Allah, kami telah mengambil nyawa dia. Allah tanya lagi, Qabaltum thamarata fuadi, apakah engkau wahai para malaikat telah mengambil nyawa buah hatinya? Fayaquluna, mereka menjawab, betul ya Allah, kami telah mengambil nyawa buah hatinya. Allah tanya lagi, lantas apa yang dia ucapkan? Apa yang dia ucapkan? Kata malaikat, fahamida wastarja, mereka ya Allah tetap memujimu ya Rabb, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah, kalau begitu amna li abdi
baitan fil jannah. Kalau begitu bangunkan untuk anak saya, bangunkan untuk dia rumah di surga. Bikinkan rumah yang mewah di surga dan kasih nama rumah itu dengan rumah pujian. Wasamuhul hamd. Berdasarkan ayat ini Bapak Ibu sekalian, ternyata tiang sepahan niku nek kepaten anake, banjur piyambake niku saged sabar menerima, tetap memuji Allah, tetap berhusnudzon marang Allah, jaminannya wis mlebu surga. Kadek besok di dalam surga dibangunkan rumah istana yang megah oleh Allah. Istimewa nih. Syaratnya itu sabar. Sebab orang yang masuk surga itu tidak otomatis, Pak, memiliki berbagai macam fasilitas. Karena itu ojo niru uang jahiliyah zaman din. Nalika kepaten keluargane gelowo-gloso nyungsang jungkir segala macam. Sing nomor 4, orang tua yang ditinggal wafat oleh anak kecilnya yang belum balik, itu nanti akan menjadi penghalang, Pak, dari api neraka. Akan mengganti menjadi hijab di api neraka nanti. Jadi mestinya mlebu neraka wurung gak sito. Masya, ini istimewanya, Pak. Dan itu dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Tidaklah seorang wanita yang ditinggal wafat oleh anaknya yang belum balik, kecuali itu nanti akan menjadi hijaban finnar, akan menjadi hijab, benteng di api neraka nanti. Nalika Rasulullah menjelaskan ngeten niki, ana wong sing takon, "Ya Rasulullah, itu kalau anak 3 ya Rasulullah." Ini tadi Rasulullah ngomong anak 3. Bagaimana dengan 2? Ya 2 juga. Bahkan ada sahabat, bagaimana dengan 1? Pasti Rasulullah menjawab 1 juga. Jadi wong tua sekepaten anak dalam konteks hadis iki 3 anak itu nanti akan menjadi hijab, penyelamat dia. Bagaimana dengan 2? Kata Rasulullah, 2 juga. Bagaimana dengan 1? Karena analisa hadis ini para sahabat menjadi, kalau seandainya 1, Rasulullah pasti menjawab sama. Jadi panjenengan kudu sabar. Jengene nyawa niku sinten sing ngerti ta? Begitu banyak anak-anak yang masih kecil lucu-lucu tapi Allah sudah wafatkan. Allah sudah wafatkan. Niku mangke bedane panjenengan imane kokoh napa mboten. Niku tergantung menyikapi musibah niki. Kembalikan kepada Allah. Dari tidak ada menjadi ada. Kalau seandainya kita punya harta benda, punya anak, ini semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milik Allah. Telanjang bulat panjenengan dilahirkan orang tua. Kalau seandainya punya harta benda, itu titipan dari Allah. Kalau suatu ketika Allah ambil, sudah, yang ikhlas saja. Yang ikhlas-ikhlas saja. Itu nanti orang-orang yang ditinggal wafat anaknya yang masih kecil, demi Allah saya katakan, itu menjadi orang yang sangat istimewa, Pak. Asal betul-betul bisa sabar. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini manfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.